Sebelumnya saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian, siswa dan siswi kelas 8 semester 3 di program belajar kejar paket B kesetaraan Taiwan di bawah naungan lembaga Yayasan Bakti Jaya Indonesia. Hari ini tanggal 25 Februari, hari Sabtu tepatnya tahun 2017, kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam pelajaran kewarganegaraan, di mana saya mengingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa malam hari ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-6, dan kalau tidak salah dari akademik sudah menginformasikan bahwa tanggal 25 Februari tahun 2017 ini merupakan waktu yang digunakan untuk memulai ujian tengah semester. Jadi mulai hari ini, kalau tidak salah sesuai jadwal, itu sudah memasuki ujian tengah semester, di mana ujian tengah semester itu adalah proses evaluasi, proses penilaian yang diberikan oleh tutor yayasan kepada seluruh siswa untuk mengetahui dan memonitor seberapa jauh siswanya itu paham dengan apa yang disampaikan oleh tutor untuk setiap materi, tidak terkecuali PPKN itu sendiri ya, untuk materi PPKN. Nah, untuk soal saya sudah buat dari beberapa minggu yang lalu dan sudah saya setorkan kepada Pak Farih, baik hard copy sama online linknya. Jadi hanya sekedar informasi saja bahwa kewarganegaraan atau semua materi untuk kelas 8 di bawah pengajaran saya, itu artinya di bawah bimbingan pengajaran saya, itu akan diadakan secara online. Jadi kalian tidak perlu mengerjakan dalam sebuah kertas kemudian difoto dikirimkan ke email saya, tidak perlu seperti itu. Kemudian kalian juga tidak perlu ngetik di Microsoft Office Word kemudian dikirim ke email, tidak perlu. Atau kalian ngetik email dengan jawaban-jawaban manual dikirim ke saya, tidak perlu seperti itu, karena sudah saya buat untuk link online-nya. Jadi nanti kalian akan diberikan link oleh Pak Farih ataupun dari saya. Nanti setelah jadwalnya keluar akan saya beri link kalian semua, baik materi IPS, materi PPKN atau keterampilan fungsional. Jadi setelah link itu saya bagikan, diharapkan teman-teman sekalian untuk membukanya. Setelah dibuka, di situ nanti akan ada petunjuk bagaimana cara mengerjakan, waktunya dari kapan sampai kapan, soalnya ada berapa buah gitu ya, kemudian apa yang harus diisi, bagaimana caranya. Nah, itu semuanya udah ada di petunjuknya di situ, sehingga nanti kalian bisa langsung mengerjakan, memilih salah satu jawaban yang dianggap benar itu ya, karena memang semua soalnya saya buat pilihan ganda atau multiple choice dengan jumlah total 25 soal. Kemudian informasi selanjutnya adalah kalian tidak perlu mengirimkan email apapun. Jadi nanti ketika kalian sudah mengerjakan 25 soal tersebut untuk setiap pelajaran dari saya, di kolom bagian paling bawah itu akan ada tombol kirim ya, silahkan diklik tombol kirim tersebut ya, silahkan diklik tombol kirim tersebut, otomatis jawaban Anda sudah masuk ke dalam sistem saya. Jadi tidak perlu ngirim email ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah ketika nanti kalian sudah merasa mengirimkan jawaban, silakan tinggalkan komentar di link tersebut ya. Nanti akan ada link yang akan diberikan di grup Facebook. Nanti tinggalkan komentar, misalnya saya sudah mengerjakan Pak, nanti akan saya cek. Jadi secara berkala itu akan memudahkan saya untuk mengoreksi, jadi tidak secara manual. Kalau dikirim ke email itu akan memperlama saya, karena memang untuk tahun ini saya mengampu mata pelajaran yang banyak, kelas yang banyak, sehingga kalau dimanualkan seperti itu tidak akan pernah selesai dan akan membuang-buang waktu gitu. Jadi waktu yang akan saya perlukan untuk mengoreksi itu cukup banyak. Jadi kalau online itu akan cepat, jadi tidak perlu waktu lama, kita sudah tahu jawabannya mana, dan itu tidak akan membuat teman-teman sekalian untuk menunggu dan penasaran nilainya berapa gitu. Nanti akan bisa ditransparansi, bisa dilaporkan nilainya ya gitu.
Itu untuk informasinya ya. Jadi kalau sudah pertemuan ke-6 atau ke-7 kita sudah bisa melaksanakan ujian tengah semester. Ya, untuk materi PKN atau kewarganegaraan yang saya buat soalnya itu sampai pertemuan pada malam hari ini. Nah, sebelumnya saya mohon maaf teman-teman sekalian, pada malam hari ini saya tidak bisa mengajar secara online. Yang pertama karena memang saya ada acara malam hari ini. Jadi setelah tadi saya buat kelas, ternyata acaranya dadakan. Biasa kalau malam Ahad seperti ini, malam Minggu ya, Sabtu malam itu biasanya ada jadwal meeting atau ketemu sama kolega, ketemu sama rekan saya gitu ya. Jadi mohon maaf tidak bisa tatap muka secara langsung, tetapi akan saya usahakan untuk supaya dalam setiap kelas itu tidak ada kosong. Jadi saya rekamkan terlebih dahulu seperti 2 minggu yang lalu, karena 2 minggu yang lalu saya juga tidak bisa masuk, tetapi alhamdulillah saya rasa metode seperti ini bisa dilakukan kalau misalnya ada hal-hal yang tidak mendukung gitu ya dalam jalannya proses kegiatan mengajar. Kemudian itu tadi alasan yang pertama karena saya tidak bisa masuk ya. Alasan yang kedua, baru saja saya menerima keterangan dari provider internet saya bahwa memang beberapa hari ini sedang mengalami gangguan. Jadi hari kemarin pun susah sekali masuk ke Wizik, kemudian untuk kegiatan proses mengajar pun juga tidak maksimal, kadang-kadang terputus dan sebagainya. Jadi untuk malam hari ini untuk mengantisipasi itu semua, jadi saya akan offline kan pelajaran kita. Kalian tetap masuk dalam kelas untuk setor absen saja seperti kemarin, seperti pelajaran KF, sehingga saya bisa melihat recordnya, kalian masuk apa enggak, berapa yang masuk untuk kepentingan laporan. Nah, setelah itu silahkan nanti kalian bisa mengakses video ini ya, sesuai dengan apa yang sudah saya tuliskan di Wizik gitu. Nanti kalian saksikan atau pahami video ini dengan sampai selesai ya. Dan kalau ada yang ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar itu di link YouTube di bawah video ini, ataupun kalian bisa tanyakan di inbox Facebook saya, atau bisa di komentar link kelas di grup Facebook gitu ya. Baik. Untuk menyingkat waktu teman-teman sekalian, di sini sudah saya siapkan untuk materinya untuk malam hari ini. Dan baik, sebelum kita mulai pelajaran, kegiatan belajar mengajar, terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apapun yang kalian pelajari, apapun yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, mendapatkan barokah, bisa membawa manfaat. Amin. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai. Saya kira tidak perlu recheck lagi apakah kalian dengar suara saya atau kalian bisa melihat papan tulis, karena memang ini kegiatan offline. Jadi ketika kalian sudah bisa membuka link ini, otomatis kalian sudah bisa mengakses pelajaran untuk PKN pada malam hari ini. Oke ya. Baik teman-teman sekalian, malam hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya pada minggu-minggu lalu ya. Itu untuk minggu ini kita akan bahas tentang nilai-nilai Pancasila. Ya, kita akan bahas nilai-nilai Pancasila. Ya, kita akan bahas nilai-nilai Pancasila. Kalau di minggu lalu kita sudah bahas ideologi Pancasila, jadi Pancasila digunakan sebagai dasar pemerintahan negara Indonesia serta sejarah-sejarahnya kenapa bisa Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara, gimana sejarahnya, kenapa bisa hanya kenapa akhirnya ada sila 1 hingga sila 5 yang disepakati menjadi dasar negara Indonesia. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas terlebih ke nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, baik dari sila 1 hingga sila kelima. Nilai apa saja yang bisa kita ilhami, nilai apa saja yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja sebagai
fondasi atau sebagai pedoman hidup warga negara Indonesia, tentu saja apa yang tertuliskan dalam sila 1 hingga sila kelima itu memiliki nilai-nilai tertentu dan semuanya bisa applicable, bisa diaplikasikan atau bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Untuk itu mari kita mulai saja, kita akan bahas tentang nilai-nilai Pancasila. Ya, Pancasila itu benar-benar merupakan kepribadian bangsa Indonesia sekaligus menjadi karakter bangsa Indonesia. Jadi hanya mau ingatkan kembali kenapa akhirnya bangsa Indonesia itu menyepakati bahwa Pancasila itu digunakan sebagai dasar dan pedoman bagi pemerintahan negara Republik Indonesia, karena memang Pancasila itu lahir atau berasal dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Sehingga ketika dia itu berasal dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri, otomatis itu akan diterima dan itu bisa menjadi karakteristik, sebagai karakter ya, ciri khas bangsa Indonesia yang bisa membedakan dengan kepribadian bangsa lain. Jadi kalau dilihat, kepribadian bangsa Indonesia itu tidak sama loh dengan kepribadian bangsa lain. Misalnya dengan Taiwan saja disamakan ya, beda. Ada karakter-karakter tertentu yang di Taiwan, dengan masyarakat Taiwan, dengan bangsa Taiwan, Indonesia itu berbeda. Salah satunya adalah contoh toleransi, misalnya toleransi antar umat beragama, bisa hidup berdampingan dengan agama satu dengan agama lain, menghormati kebudayaan gitu ya. Di Taiwan itu kan tidak semajemuk atau tidak semulticultural kayak di Indonesia ya. Di Indonesia itu kan banyak sekali budaya, agama, suku dan sebagainya. Dan itu yang tidak dimiliki oleh bangsa Taiwan ya. Yang kemudian inilah yang membedakan antara karakteristik bangsa Indonesia dengan karakteristik bangsa lain. Kita punya jiwa kepribadian Pancasila, di mana kita memiliki perbedaan-perbedaan agama yang bisa duduk atau hidup berdampingan dengan saling menghormati. Kemudian kita punya rasa kemanusiaan yang saling bergotong royong. Coba kita kalau lihat di Taiwan, di sana sekarang nggak ada sistem gotong royong ya, tidak ada saling bantu membantu, semuanya dinilai dengan uang. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal, kalau misalnya dia pengen bantu ya harus dibayar gitu ya. Kemudian persatuannya sangat kuat, walaupun banyak perbedaan tetapi tetap kuat dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas secara tindak lanjut. Nah, membicarakan tentang nilai-nilai dalam Pancasila, kita akan memahami terlebih dahulu tentang nilai ya, supaya kita tahu nilai itu sebenarnya apa sih, kenapa kita dalam Pancasila itu ada nilai-nilainya. Nah, kita terlebih dahulu harus paham nilai ini. Oke. Dalam bahasa Inggris, nilai itu disebut value ya. Dan itu juga termasuk dalam pengertian filsafat, ilmu filsafat, bahwa nilai itu adalah value. Ya. Menilai ya, menilai sesuatu itu berarti juga bisa disebut menimbang. Ya. Artinya itu merupakan kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk selanjutnya diambil keputusan. Contohnya, kalian ingin membeli buah ya di pasar. Bu, saya beli buah dong ini gitu ya, buah apel 2 gitu. Nah, untuk mengetahui harganya supaya si penjual itu bisa memutuskan harganya berapa, dia harus menimbang terlebih dahulu ya, karena memang hitungannya adalah perhitungan harganya berdasarkan berat timbangan, bukan per biji ya gitu. Jadi dia timbang tuh buah apel 2, oh ternyata ada setengah kilo gitu ya, padahal sekilonya harganya misalnya 12.000, setengah kilonya berarti 6.000. Jadi si penjual itu punya patokan untuk mengambil keputusan ya. Tadi itu namanya menilai atau nilai ya. Nah, keputusan-keputusan yang diambil dalam kehidupan bermasyarakat itu ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu selalu dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada dalam diri manusia, yaitu jasmani, cipta, rasa,
karsa, dan kepercayaan. Jadi proses penilaian atau pengambilan keputusan yang ada di negara Indonesia yang biasanya dilakukan oleh semua masyarakat bangsa Indonesia itu selalu dihubungkan dengan 5 aspek ini. Aspek jasmani, aspek cipta, rasa, karsa, dan kepercayaan. Itu yang dihubung-hubungkan ya. Nah, sesuatu itu dikatakan memiliki nilai apabila sesuatu itu berguna. Jelas ya, kalau sesuatu hal misalnya kita nilai dengan sesuatu hal yang bagus, nilainya tinggi ya, berarti kan itu berguna ya gitu. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara tentang nilai kehidupan, nilai-nilai Pancasila atau nilai itu sendiri dalam kehidupan masyarakat, sesuatu dikatakan memiliki nilai apabila sesuatu itu berguna. Ya, bisa berguna dalam kebenaran, misalnya nilai kebenarannya ada. Kemudian nilai estetisnya atau keindahannya ada. Nilai moralnya ada, dan nilai religiusnya ada. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, sesuatu yang dikatakan bernilai, dia memiliki nilai itu bila diakui kebenarannya, terlihat indah, kemudian moralnya bagus, dan dari segi religiusnya juga ada. Nah, itu berarti sesuatu tersebut ada nilainya atau berguna. Gitu ya. Kemudian menurut Profesor Dr. Andes Noto Agoro, sarjana hukum, nilai ini dibedakan menjadi bermacam-macam. Ada 3 aspek di sini yang disampaikan oleh Prof. Noto Agoro, sarjana hukum. Yang pertama adalah nilai material, yang kedua adalah nilai vital, dan yang ketiga adalah nilai kerohanian. Apa itu penjelasannya, Pak? Nilai material itu adalah segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. Jadi nilai material itu biasanya lebih dilihat dari fisik ya, bagi fisik yang bisa diamati oleh mata, kemudian ada bentuknya, ada bendanya, berdaya guna, biasanya dikaitkan dengan kekayaan, dikaitkan dengan uang gitu ya, dikaitkan dengan benda. Nah, semuanya itu yang berguna untuk manusia dalam kehidupannya itu namanya nilai material. Kemudian nilai vital itu juga dikatakan sebagai sesuatu yang berguna juga buat manusia. Ya, untuk badannya. Nilai vital misalnya kesehatan ya. Kemudian makanan itu penting untuk kehidupan manusia, minuman, buah-buahan gitu. Olahraga itu namanya nilai vital. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai kerohanian. Nilai kerohanian itu adalah segala sesuatu apapun itu yang berguna bagi rohani manusia. Misalnya kepercayaan akan Tuhan, kemudian kehidupan saling menghormati, sikap tenang dalam menghadapi hidup, kemudian tidak saling bertengkar kepada tetangga, kemudian mengacaukan psikologi gitu ya, dan sebagainya. Itu nilai kerohanian. Selalu tenang dalam hidup, kemudian tidak gerusa-gerusu, tidak galau orangnya, itu nilai kerohanian. Jadi segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Misalnya orang yang tenang hidupnya, misalnya biasanya kan sama tetangga atau sama orang lain tidak ada masalah. Nah, itu masuk dalam nilai kerohanian, berarti hidupnya damai. Nah, ternyata di sini nilai kerohanian ini masih dijabarkan dalam beberapa hal atau dalam beberapa kategori. Jadi yang namanya nilai kerohanian secara detail adalah nilai kebenaran atau kenyataan yang bersumber pada unsur akal manusia, rasio, budi, dan cipta. Jadi yang namanya nilai kerohanian itu adalah nilai kebenaran yang nyata, yang berunsur pada akal manusia. Jadi yang namanya nilai kerohanian itu sesuatu yang bisa diukur atas pikiran manusia, atas akal manusia. Jadi bisa dipikir secara logis, bisa dipikir secara akal manusia gitu ya. Itu namanya nilai kerohanian. Nilai kerohanian juga bisa disebut sebagai nilai keindahan.
ya, yang bersumber pada rasa manusia. Jadi manusia itu memiliki perasaan, memiliki jiwa yang bisa mengukur sebuah keindahan. Jadi bisa merasakan bahwa ini indah, ini enggak. Ini tingkat keindahannya tinggi, ini tingkat keindahannya rendah. Nah, itu juga termasuk dalam nilai kerohanian. Kemudian nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak atau kemauan manusia. Biasanya nilai kerohanian itu berhubungan dengan nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada kehendak atau kemauan manusia. Jadi misalnya keinginan untuk membantu sesama, ya, berarti dia kan kehendak atau kemauan dari diri si manusia tersebut untuk mau membantu seseorang, ya, gitu. Jadi masuk dalam nilai kerohanian. Kemudian yang selanjutnya, nilai kerohanian itu juga bisa disebut sebagai nilai religius yang merupakan nilai ketuhanan. Nah, kerohanian ini berada pada posisi yang tertinggi dan mutlak, ya. Nah, dalam kata lain atau dalam istilah lain, bahwa nilai kerohanian itu bisa disebut sebagai nilai religius yang selalu dihubungkan dengan nilai-nilai ketuhanan. Kalau dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain, misalnya nilai kebenaran, nilai keindahan, dan nilai kebaikan dalam nilai kerohanian ini, nilai religius ini menempati tempat yang paling tinggi, ya, artinya dia mutlak, ya, tidak bisa diganggu gugat. Kalau seseorang sudah percaya dan yakin akan Tuhan yang mereka yakini dan mereka sembah, ini tidak bisa diganggu gugat. Ini merupakan nilai kerohanian yang paling tinggi. Baik, lanjut ya. Nilai seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Prof. Noto Angono, bahwa nilai itu tidak hanya berwujud pada benda atau material saja, tetapi memang sesuatu yang tidak berwujud benda atau material itu juga bisa termasuk nilai, ya. Sesuatu yang tidak berwujud benda atau berwujud material dapat memiliki nilai yang sangat tinggi bahkan, ya, dan mutlak bagi manusia, ya. Jadi kalau ada orang yang hanya berpikiran bahwa yang namanya nilai itu selalu berhubungan dengan benda, materi, dan sebagainya, mulai sekarang pikiran tersebut kita rubah, bahwa nilai itu tidak hanya terbatas atau berwujud pada benda atau material saja, tetapi nilai tersebut itu bisa berwujud benda yang tidak berwujud, atau bukan benda atau bukan material. Bahkan nilai yang tidak berwujud tersebut itu bisa saja atau bisa jadi memiliki nilai yang sangat tinggi dan mutlak bagi manusia. Itu. Kemudian nilai material itu relatif dapat diukur dengan mudah. Jadi kalau misalnya kita mau lihat nilai sebuah benda, barang atau materi, itu bisa sangat mudah kita ukur, ya, dengan adanya alat-alat ukur yang sampai saat ini sudah ditemukan, ya. Misalnya untuk menyatakan berat, ya, kita bisa ukur dengan ukuran atau timbangan kilogram, ya. Kemudian kalau kita ingin mengetahui nilai suatu benda, panjangnya berapa, kita bisa pakai meteran, ya. Kemudian untuk mengetahui ukuran luas, itu satuannya bisa diukur dengan meter persegi. Kemudian alat ukur isi, ya, untuk mengetahui isi suatu benda, misalnya isi dalam botol aqua misalnya, kita bisa mengukurnya dengan literan, ya, gitu. Jadi untuk nilai materi ini atau benda yang kita lihat ada wujudnya, itu sangat mudah diukur, ya. Apapun itu, bisa berat, alat ukur panjang, untuk mengetahui luas, untuk mengetahui berat atau isi suatu benda, itu bisa diukur secara mudah. Tetapi ada nilai-nilai tertentu yang dia tidak ada alat pengukurnya, gitu, ya. Seperti nilai rohani tadi. Ini tidak ada atau tidak dapat diukur dengan alat-alat pengukur, ya, seperti meteran, timbangan tadi, ya, volume, isi, dan sebagainya. Tetapi nilai rohani tersebut atau nilai yang tidak berwujud materi atau benda tersebut itu bisa diukur dengan budi nurani manusia.
Oleh karena itu pengukurannya lebih sulit dilakukan. Tetapi bukan berarti bahwa kalau misalnya sesuatu nilai itu tidak ada atau tidak bisa atau sulit dilakukan pengukurannya, itu bukan berarti dia bukan nilai ya. Bukan seperti itu. Melainkan bahwa manusia itu mengadakan penilaian terhadap sesuatu yang bersifat rohaniyah itu dengan cara menggunakan hati nurani yang dibantu oleh indera, akal, perasaan, kehendak, dan keyakinan. Jadi salah satu cara untuk menilai sesuatu yang dia tidak berwujud benda atau materi seperti tadi nilai rohani itu bisa dibantu atau bisa diukur dengan indera kita. Kita punya 5 panca indera, mata, telinga, hati, dan sebagainya. Kemudian akal, perasaan ya. Jadi itu masuk akal atau tidak, bagaimana dengan hati kita bicara gitu ya, perasaan bagaimana, kehendak dan keyakinan. Kita yakin nggak bahwa sesuatu itu bernilai tinggi atau enggak. Nah, itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan ya. Peranan alat-alat bantu bagi manusia dalam menerapkan penilaiannya itu tidak sama bagi manusia satu dengan yang lainnya. Jadi tergantung manusia yang mengadakan penilaian. Dalam hal pengukuran terhadap setiap manusia ya, karena memang tidak ada kalibrasinya ya, tidak ada alat yang menentukan mana valid atau tidaknya, tetapi setiap manusia itu memiliki cara-cara tersendiri untuk menilai sesuatu ya, karena memang perasaan manusia itu tidak sama ya, akal manusia tidak sama. Bagaimana si manusia satu dengan manusia lain untuk menilai sesuatu hal itu tidak sama ya. Jadi penilaian terhadap sesuatu itu sangat ditentukan atau bergantung kepada bagaimana manusia itu mengadakan penilaian tersebut. Jadi saya menilai A misalnya itu berbeda ketika Anda menilai A. Jadi mungkin Anda lebih melihatnya dari sisi perasaan, kalau saya lebih melihat dari sisi akal, jadi berbeda-beda ya gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas, karena kita bahas nilai ya sekarang, dan kaitannya dengan Pancasila sebagai ideologi atau dasar pemerintahan ya, dasar negara kita. Jadi kita perlu nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila. Dalam Pancasila itu memiliki nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai material dan vital. Jadi dalam Pancasila itu Pancasila itu tergolong atau termasuk sesuatu yang termasuk dalam nilai kerohanian. Tetapi bukan berarti kalau Pancasila itu merupakan sesuatu hal yang termasuk nilai kerohanian, dia tidak mengakui nilai material atau nilai vital, tidak. Tetapi Pancasila walaupun tergolong nilai kerohanian, dia tetap melihat, mengakui dan menilai juga adanya nilai material dan nilai vital. Itu. Pancasila memiliki nilai-nilai yang lain secara lengkap dan harmonis, baik material, vital, nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai moral maupun nilai religiusitas. Semuanya terkandung dalam sila Pancasila. Nah, Pancasila yang dimaksud, jangan sampai salah ya, Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Alinea ke-4 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang dimaksud dengan Pancasila yang kita jadikan sebagai dasar negara Indonesia, yang kita percaya memiliki banyak nilai, tidak hanya nilai kerohanian tetapi nilai vital, material, estetika dan lain sebagainya. Pancasila memiliki 5 sila ya, 5 aturan dasar, 5 asas dalam Pancasila itu tidak bisa dipisah-pisahkan, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh, yang bulat untuk melaksanakan secara serasi dan utuh.
Walaupun Pancasila itu memiliki 5 item atau 5 sila ya, 5 aturan dasar, tetapi dalam pelaksanaannya Pancasila ini tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lain. Jadi satu saja yang dijadikan dasar, dua saja, tiga saja, yang dua nggak usah gitu ya. Nggak bisa semuanya karena berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi harus dilakukan secara bulat, secara utuh. Ya, seperti sila pertama. Sila pertama ini mendasari menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua di samping dijiwai oleh sila pertama, tapi bersama-sama menjiwai sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Sila ketiga dijiwai oleh sila pertama dan kedua serta bersama-sama menjiwai sila keempat dan kelima, hingga sila kelima yang dijiwai oleh sila pertama, kedua, dan tiga serta keempat. Nah, itu bagaimana menjiwai. Jadi semuanya saling berkaitan satu sama lain, tidak bisa dipisahkan ya, karena semua bulat, utuh, satu keutuhan. Nah, ini yang kita coba bicarakan pada kesempatan malam hari ini agar teman-teman bisa mudah dalam memahami nilai-nilai apa sih, nilai-nilai luhur apa sih yang tercermin pada setiap sila Pancasila. Kita akan mulai dari sila pertama. Kalian tentu saja masih hafal ya, sila pertama itu bunyinya gimana? Sila pertama itu bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kira-kira nilai luhur apa yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa tersebut? Pertama, sebagai bangsa Indonesia, sila ketuhanan yang Maha Esa ini membawa kita percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi membuat setiap bangsa itu memiliki kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi di Indonesia ini tidak ada orang yang tidak memiliki agama, karena kita menganut dasar bahwa setiap manusia itu harus memiliki agama dan kepercayaan, sehingga setiap bangsa itu memiliki kepercayaan dan ketakwaannya masing-masing terhadap Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, manusia Indonesia itu percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, sesuai dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di Indonesia setiap orang itu dibebaskan untuk memeluk agama yang dipercayai masing-masing. Tidak ada yang dipaksa harus memeluk, misalnya harus memeluk agama Kristen, harus memeluk agama Buddha, Islam, dan sebagainya. Tidak. Yo. Saya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sampai mana? Ya. Jadi manusia di Indonesia itu sebagai bangsa dan rakyat Indonesia, selain semuanya itu percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, semua masyarakat itu mempercayai Tuhan, mempercayai dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, ya, sesuai dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi semua manusia punya hak yang sama untuk percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing. Tidak ada yang memaksakan harus percaya dan takwa kepada satu agama saja, karena kita adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa dan membebaskan setiap manusia untuk memeluk agamanya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan sikap hormat menghormati, bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya, selain kita memiliki hak untuk percaya kepada Tuhan masing-masing yang dipercayainya, karena kita hidup bersama-sama dalam sebuah negara yang majemuk, yang berbeda ini, yang memiliki keberbedaan antara satu dan yang lainnya, kita diharapkan untuk menghormati satu sama lain, tidak boleh menyinggung. Jadi budaya toleransinya harus tinggi. Dalam kehidupan bernegara bersama-sama kita harus hidup secara rukun, walaupun agama yang dipeluk satu orang dengan orang lain itu berbeda. Nah, orang Indonesia itu memahami benar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa itu
merupakan masalah pribadi ya. Jadi tidak ada yang dipaksakan, tidak boleh ada yang dipaksakan itu sudah masalah pribadi. Hubungannya dengan Tuhan tidak boleh dicampuri atau dipaksa harus memeluk agama ini, harus beribadah dengan di mana dan sebagainya, itu harus tidak boleh seperti itu. Jadi diberikan kebebasan, kemerdekaan untuk dia beribadah sesuai dengan apa yang diyakini ya, gitu. Nah, kemudian yang tadi sudah saya katakan bahwa mengembangkan sikap saling menghormati, bebas menjalankan ibadah dengan agama masing-masing yang dipercayai, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, ini sudah saya jelaskan ya, jadi tidak boleh memaksa, diberikan kebebasan untuk memeluk agama yang diyakini ya. Karena orang Indonesia, bangsa Indonesia, negara Indonesia menyatakan bahwa setiap agama itu selalu mengajarkan sesuatu hal pada kebaikan. Sila yang kedua adalah apa? Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa nilai-nilai luhur yang ada di dalam sila kedua ini? Yang pertama adalah mengakui dan mempertahankan manusia yang memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bangsa Indonesia, negara Indonesia itu memandang bahwa manusia itu adalah sama antara satu dengan yang lainnya, sama-sama memiliki hak dan kewajiban, harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak ada yang membeda-bedakan, semuanya sama, baik yang cakep maupun yang jelek, yang hitam, yang putih, semuanya sama, memiliki harkat dan martabat yang sama. Dia memiliki harga diri yang sama, dia memiliki hak yang sama, kewajiban yang sama sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak untuk hidup, hak untuk sekolah, hak untuk sehat dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang kedua, ini sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab ini sila yang mengakui persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan, derajatnya sama ya. Antara manusia satu dengan yang lainnya sama derajatnya, sama haknya, sama kewajibannya. Ya, tanpa membeda-bedakan mana suku Jawa, mana suku Betawi, keturunan mana, agamanya apa, kepercayaannya apa, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya, semuanya sama derajatnya, hak dan kewajibannya sama. Memiliki hak untuk dilindungi, memiliki hak untuk hidup di negara Indonesia dan sebagainya. Itu sama ya, itu namanya sila yang disebut dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Harus adil, semuanya sama, gitu ya. Kemudian dalam sila kedua ini juga mengajarkan untuk bisa mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Jadi semua manusia, kenapa kita bisa berdampingan hidup dengan apapun, dengan segala keberbedaan yang ada di Indonesia? Karena kita mengembangkan sikap saling mencintai ini. Jadi negara dengan dasar Pancasila, dengan sila kedua yang mengajarkan bahwa kemanusiaan itu harus adil dan beradab, ya ini mengembangkan budaya saling mencintai supaya kita bisa hidup dengan damai. Selain mencintai juga kita harus tenggang rasa ya, saling menghormati ya, toleransi, tenggang rasa, tepo seliro. Jadi kalau misalnya umat Islam sedang berpuasa dan malamnya lagi tarawih, ya jangan kemudian diganggu dengan misalnya adain konser dekat masjid dan sebagainya. Kita harus menghormati teplosero dan tenggang rasa. Itulah yang menyebabkan bangsa Indonesia hingga sekarang itu bisa hidup berdampingan ya, karena ada sikap tenggang rasa yang dijiwai dari Pancasila. Tidak boleh semena-mena terhadap orang lain ya. Kita harus memperlakukan manusia itu sama, orang lain itu juga sama seperti kita. Tidak boleh hidup semena-mena, tidak boleh disiksa, kemudian tidak boleh kemudian dilakukan semena-mena ya. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, bahwa manusia itu perlu disamakan antara satu dengan yang lainnya ya. Gemar melaksanakan kegiatan kemanusiaan, artinya saling bantu-membantu. Jika ada kerabat kita di belahan provinsi mana sedang mengalami musibah, misalnya gempa bumi, ya kita bantu mereka dengan penggalangan dana, atau kita bantu tenaga untuk membuat rumah, atau membantu seikhlasnya. Kita harus melaksanakan kegiatan manusia sesuai dengan wujud nilai luhur dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nah, yang terakhir adalah berani membela kebenaran dan keadilan. Ya, kalau misalnya ada satu manusia atau beberapa manusia yang teraniaya ya, dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus bisa berani membela kebenaran dan keadilan. Ya. Kemudian bangsa Indonesia harus merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia. Jadi kita sama, semuanya saudara. Kalau satu sakit, kita juga harus merasakan sakit. Satu perlu bantuan, kita harus membantu gitu ya. Kemudian mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain ya. Selain dengan di lingkup bangsa Indonesia sendiri, kita juga harus mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain ya. Sebagai ciri ini loh, bangsa Indonesia itu tidak hanya dalam negeri saja yang saya bantu dan saya hormati, tapi bangsa lain pun yang notabene berbeda dengan kita bisa kok menghormati itu. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Ya. Dengan segala keberbedaan ya, kita menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Jadi namanya bersatu ya, kita sama-sama sanggup dan rela berkorban ya. Mengembangkan cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang namanya bersatu, kalau kita tidak memiliki rasa cinta dan bangga serta sayang kepada tanah air kita, Indonesia tidak akan bersatu ya. Gitu. Kita juga harus memelihara ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, dengan bersatu maka sebuah negara itu akan kuat. Walaupun beda ya, tidak memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Sama-sama manusia yang hidup di dalam sebuah negara yang memiliki perbedaan suku, budaya, adat dan sebagainya, untuk menjadi bersatu dan utuh dalam satu kesatuan negara Indonesia, kita perlu sosialisasi, bergaul ya, berinteraksi dengan mereka. Tanpa berinteraksi, tanpa bergaul, kita tidak akan pernah bersatu. Yang ada mungkin suudzon ya, berpikiran jelek, berpikiran negatif ya, si itu begitu, si ini begini gitu ya. Gak usah interaksi lah. Nah, mana bisa bersatu ya. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia memiliki kedudukan kewajiban yang sama ya. Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Dalam menentukan atau mengambil keputusan, sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah ya, tidak berdasarkan kepentingan sendiri atau individu, tetapi keputusan yang diambil itu harus dengan tujuan bersama, untuk kepentingan bersama. Musyawarah yang dilakukan dalam mengambil keputusan atau menentukan sebuah keputusan itu harus dilandasi semangat kekeluargaan. Jadi tidak lantas ada yang dominan, misalnya harus begini, nggak boleh seperti itu, harus begini, tidak, tetapi harus ditawarkan. Menurut saya seperti ini, menurut Anda bagaimana? Menurut Anda yang lain bagaimana? Kemudian dijadikan satu, menurut A seperti ini, menurut B seperti ini, menurut C seperti ini. Nah, kira-kira untuk bisa dari berbagai macam usulan tersebut, untuk bisa menjadikan Indonesia yang damai, kita perlu yang mana? Apakah A, B, C, T, atau kita gabungkan saja? Seperti itu. Kemudian menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Walaupun misalnya dalam musyawarah itu menentukan sebuah hasil dan itu bukan merupakan apa yang menjadi usulan kita, ya kita harus legowo gitu ya. Kita harus menerima. Karena itu merupakan keputusan bersama gitu ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan harus keputusan saya yang diambil gitu. Kemudian lantas marah-marah, kenapa bukan keputusan saya yang diambil, kenapa harus keputusan saya itu? Jangan begitu. Kita harus menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dihasilkan atau sudah disepakati dalam sebuah musyawarah. Oke. Kemudian keputusan-keputusan yang diambil dalam sebuah musyawarah itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa,
kepada manusia yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, dan untuk kepentingan bersama. Nah, itu keputusannya harus menyangkup itu semua ya. Ya, kemudian kita harus percaya kepada orang-orang yang ada ya, kepada masyarakat lain atau individu lain, bahwa mereka itu bisa melaksanakan sesuatu hal yang menjadi keputusan ya. Jadi jangan tidak mudah percaya, tetapi kita harus memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang bisa dipercaya untuk melaksanakan hasil-hasil permusyawarahan. Nah, yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila kelima ini adalah mengembangkan perbuatan yang luhur ya, mengembangkan sikap kegotong royongan, saling membantu antara sesama manusia, sesama rakyat ya, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Jadi kalau berbuat sesuatu itu jangan berat sebelah ya, harus adil. Dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jangan terlalu menuntut hak, kemudian kewajibannya rendah, kewajibannya tidak dilaksanakan. Tidak, harus seimbang antara hak dan kewajiban. Menghormati hak-hak orang lain, kepentingan orang lain harus dihormati, jangan memaksakan kehendak diri sendiri. Kemudian suka menolong orang lain agar bisa berdiri sendiri atau memandirikan mereka. Tidak menggunakan hak milik orang lain untuk hal-hal yang merugikan ya. Suka bekerja keras, hasil karya orang lain itu dihargai. Kemudian melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Ya, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Tidak terlalu banyak ya materinya, jadi kita sudah berhasil ya bersama-sama belajar tentang nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Itu ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Sukses buat ujiannya. Ya, sukses buat ujiannya. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa langsung komentar di link YouTube atau link Facebook yang akan yang sudah saya sampaikan ya. Jadi jangan khawatir, saya akan berusaha untuk semaksimal mungkin untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman sekalian materi supaya teman-teman sekalian bisa belajar, tidak ada kosong gitu ya. Hanya cara ini yang bisa saya lakukan untuk menghindari kekosongan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat beristirahat dan have a nice day.